Halo semua, kedan-kedanku, kembali lagi bersamaku di Jago Bola. Gimana semuanya kabar kedan-kedanku? Semoga kalian sehat selalu dan diberi perlindungan dimanapun kalian berada ya. Oke kedanku, seperti biasa nih. Di video kali ini aku akan membawakan beberapa prediksi dari beberapa pertandingan nih. Untuk pertandingannya sendiri, di sini aku sudah pilih dari kelima pertandingan ini. Di pertandingan pertama, di sini kita ada dari Liga Finlandia nih, yang mempertemukan antara Jaro FF yang berhadapan langsung dengan Vasa VPS. Di pertandingan kedua, di sini kita ada dari Liga Rusia nih, yang mempertemukan antara Krylia Sovetov Samara yang berhadapan langsung dengan Paris NN. Di pertandingan ketiga, di sini kita ada dari Liga Denmark yang mempertemukan antara Aarhus yang berhadapan langsung dengan Randers. Di pertandingan keempat, di sini kita ada dari Liga Norwegia yang mempertemukan antara Fredrikstad yang berhadapan langsung dengan Strom Godset. Dan di pertandingan terakhir, di sini kita ada dari Liga Swiss nih, yang mempertemukan antara Zurich yang berhadapan langsung dengan Sion. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya nih kedanku, seperti biasa bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, dan komennya, agar channel ini tetap bisa memberikan video prediksi-prediksi untuk kalian semua. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita ke pembahasannya. Oke, di pertandingan pertama di sini mempertemukan antara Jaro FF yang berhadapan langsung dengan Vasa VPS. Untuk head-to-head dari 5 pertandingan terakhir di antar kedua tim. Untuk Jaro sendiri, di sini mereka memperoleh hasil yang buruk dengan hanya mampu mengantongi 1 hasil kemenangan, 1 hasil imbang, dan juga 3 hasil kekalahan. Sementara untuk Vasa VPS sendiri, di sini mereka memperoleh hasil yang lebih buruk lagi dengan hanya mampu mengantongi 1 hasil imbang, dan 4 pertandingan lainnya berakhir dengan kekalahan. Dan kalau kita masuk ke 5 pertemuan terakhir di antara kedua tim, di sini tampaknya untuk Vasa VPS sendiri sedikit lebih diunggulkan. Dari 5 pertemuan terakhir mereka, di sini VPS mampu memperoleh 2 hasil kemenangan. Sementara untuk Jaro FF sendiri, di sini mereka hanya mampu memperoleh 1 hasil kemenangan, dan 2 pertandingan lainnya berakhir dengan hasil imbang. Dan untuk klasemen dari Liga Finlandia, di sini untuk VPS sendiri tampaknya juga masih lebih diunggulkan, dengan VPS sendiri berada di posisi ke-7 klasemen dengan perolehan 19 poin dari 16 pertandingan. Sementara untuk Jaro sendiri, di sini mereka berada di posisi ke-10 klasemen dengan perolehan 15 poin dari 16 pertandingan. Dan kalau kita masuk ke angka yang diberikan oleh para bandot, di sini para bandot menyediakan purpuran, 1/4 dan juga setengah. Dan untuk over undernya di sini ada di angka 2, 3/4 dan juga 2,5. Dan di prediksi pertandingan kali ini, aku sarani kalian bisa ambil di Vasa VPS pur 1/4. Dan untuk over undernya kalian bisa ambil di under 2, 3/4. Dan untuk prediksi skornya sendiri di pertandingan kali ini, aku yakin banget nih di sini VPS bakalan menang dengan selisih 2 gol. Dengan skor akhir berakhir dengan 0-2. Oke, di pertandingan selanjutnya di sini mempertemukan antara Krylia Sovetov Samara yang berhadapan langsung dengan Paris NN. Untuk head-to-head dari 5 pertandingan terakhir di antara kedua tim. Untuk Krylia sendiri, di sini mereka memperoleh hasil yang terbilang buruk dengan hanya mampu mengantongi 3 hasil imbang, dan 2 pertandingan lainnya berakhir dengan kekalahan. Sementara untuk Paris NN sendiri, di sini mereka mampu memperoleh 2 hasil kemenangan, dan 3 pertandingan lainnya berakhir dengan kekalahan. Dan kalau kita masuk ke 5 pertemuan terakhir di antara kedua tim, di sini untuk Paris NN sendiri tampaknya sedikit lebih diunggulkan. Dari 5 pertemuan terakhir mereka, di sini Paris NN mampu memperoleh 2 hasil kemenangan. Sementara untuk Krylia sendiri, di sini mereka hanya mampu memperoleh 1 hasil kemenangan, dan 2 pertandingan lainnya berakhir dengan hasil imbang. Dan untuk klasemen dari Liga Rusia,
Di sini untuk Krylia sendiri tampaknya juga masih lebih diunggulkan, dengan Krylia sendiri berada di posisi ke-8 klasemen dengan perolehan 1 poin dari 1 pertandingan. Sementara untuk Pari NN sendiri, di sini mereka berada di posisi ke-15 klasemen dengan perolehan 0 poin dari 1 pertandingan. Dan kalau kita masuk ke angka yang diberikan oleh para bandot, di sini para bandot menyediakan purpuran, setengah dan juga seperempat. Dan untuk over-undernya di sini ada di angka 2,5 dan juga 2/4. Dan di prediksi pertandingan kali ini, aku sarani kalian bisa ambil di Pari NN, nahan setengah. Dan untuk over-undernya kalian bisa ambil di over 2/4. Dan untuk prediksi skornya sendiri di pertandingan kali ini, aku yakin banget nih di sini Pari NN bakalan menang dengan selisih 2 gol. Dengan skor akhir berakhir dengan 1-3. Oke, di pertandingan selanjutnya di sini mempertemukan antara Aarhus yang berhadapan langsung dengan Renders FC. Untuk head-to-head dari 5 pertandingan terakhir di antara kedua tim. Untuk Aarhus sendiri, di sini mereka hanya mampu memperoleh 2 hasil kemenangan. Dan 3 pertandingan lainnya berakhir dengan hasil imbang. Sementara untuk Render FC sendiri, di sini mereka juga hanya mampu memperoleh 2 hasil kemenangan, 1 hasil imbang dan juga 2 hasil kekalahan. Dan kalau kita masuk ke 5 pertemuan terakhir di antara kedua tim, di sini untuk Render FC sendiri tampaknya sedikit lebih diunggulkan. Dari 5 pertemuan terakhir mereka, di sini Render FC mampu memperoleh 2 hasil kemenangan. Sementara untuk Aarhus sendiri, di sini mereka hanya mampu memperoleh 1 hasil kemenangan. Dan 2 pertandingan lainnya berakhir dengan hasil imbang. Dan untuk klasemen dari Liga Denmark, di sini tampaknya untuk Aarhus sendiri sedikit lebih diunggulkan, dengan Aarhus berada di posisi ke-8 klasemen dengan perolehan 1 poin dari 1 pertandingan. Sementara untuk Render FC sendiri, di sini mereka berada 1 peringkat di bawah Aarhus nih, dengan berada di posisi ke-9 klasemen dengan perolehan yang sama, yaitu 1 poin dari 1 pertandingan. Dan kalau kita masuk ke angka yang diberikan oleh para bandot, di sini para bandot menyediakan purpuran, setengah dan juga 1/4. Dan untuk over-undernya di sini ada di angka 2,5 dan juga 2/4. Dan di prediksi pertandingan kali ini, aku sarani kalian bisa ambil di Aarhus per 1/4. Dan untuk over-undernya kalian bisa ambil di over 2,5. Dan untuk prediksi skornya sendiri di pertandingan kali ini, aku yakin banget nih di sini Aarhus bakalan menang dengan selisih 1 gol saja. Dengan skor akhir berakhir dengan 2-1. Oke, di pertandingan selanjutnya di sini mempertemukan antara Fredrikstad yang berhadapan langsung dengan Troms Godset. Untuk head-to-head dari 5 pertandingan terakhir di antara kedua tim. Untuk Fredrikstad sendiri, di sini mereka hanya mampu memperoleh 1 hasil kemenangan, 2 hasil imbang dan juga 2 hasil kekalahan. Sementara untuk Strom Godset sendiri, di sini mereka memperoleh hasil yang sangat-sangat buruk. Dari 5 pertandingan terakhir mereka, di sini mereka semua mengalami kekalahan. Dan kalau kita masuk ke 5 pertemuan terakhir di antara kedua tim, di sini tampaknya untuk Strom Godset sendiri sedikit lebih diunggulkan. Di sini tampaknya untuk Strom Godset sendiri, di sini mereka sangat diunggulkan. Dari 5 pertemuan terakhir mereka, di sini Strom Godset mampu memperoleh 3 hasil kemenangan. Sementara untuk Fredrikstad sendiri, di sini mereka hanya mampu memperoleh 1 hasil kemenangan dan 1 pertandingan lainnya berakhir dengan hasil imbang. Dan untuk klasemen dari Liga Norwegia, di sini untuk Fredrikstad tampaknya masih lebih diunggulkan, dengan Fredrikstad sendiri berada di posisi ke-8 klasemen dengan perolehan 22 poin dari 16 pertandingan. Sementara untuk Strom Godset sendiri, di sini mereka berada di dasar klasemen dengan peringkat ke-15 dengan perolehan 6 poin dari 14 pertandingan.
Dan kalau kita masuk ke angka yang diberikan oleh para bandot, di sini para bandot menyediakan purpuran 3/4 dan juga di angka 1. Dan untuk over undernya di sini ada di angka 3 dan juga 2 3/4. Dan di prediksi pertandingan kali ini aku sarani kalian bisa ambil di prediksi start 4 3/4. Dan untuk over undernya kalian bisa ambil di over 3. Dan untuk prediksi skornya sendiri di pertandingan kali ini, aku yakin banget nih di sini prediksi start bakalan menang dengan selisih 2 gol. Dengan skor akhir berakhir dengan 4-2. Oke, dan di pertandingan terakhir di sini mempertemukan antara Zurich yang berhadapan langsung dengan Sion. Untuk head-to-head dari 5 pertandingan terakhir di antara kedua tim. Di sini untuk Zurich sendiri tampaknya memperoleh hasil yang sangat bagus. Dari 5 pertandingan terakhir mereka, di sini Zurich mampu memperoleh 4 hasil kemenangan. Dan 1 pertandingan lainnya berakhir dengan kekalahan. Sementara untuk sang tamu sendiri nih, di sini Sion hanya mampu memperoleh 2 hasil kemenangan, 1 hasil imbang dan juga 2 hasil kekalahan. Dan kalau kita masuk ke 5 pertemuan terakhir di antara kedua tim, di sini tampaknya untuk masing-masing tim sama kuatnya nih. Dari 5 pertandingan terakhir mereka, di sini masing-masing tim mampu memperoleh 2 hasil kemenangan. Zurich memperoleh 2 hasil kemenangan, Sion memperoleh 2 hasil kemenangan. Dan 1 pertandingan lainnya berakhir dengan hasil imbang. Sementara untuk klasemen dari Liga Swiss, di sini Liga Swiss baru saja dimulai nih. Dan untuk klasemennya sendiri di sini masih pada diacak. Jadi kita lanjut saja langsung masuk ke angka yang diberikan oleh para bandot. Di sini para bandot menyediakan purpuran setengah dan juga 3/4. Dan untuk over undernya di sini ada di angka 2 3/4 dan juga 2,5. Dan di prediksi pertandingan kali ini aku sarani kalian bisa ambil di Zurich setengah. Dan untuk over undernya kalian bisa ambil di over 2,5. Dan untuk prediksi skornya sendiri di pertandingan kali ini, aku yakin banget di sini Zurich bakalan menang dengan selisih 1 gol saja. Dengan skor akhir berakhir dengan 2-1. Oke, sekian ringkasan video prediksi dari aku nih. Bagi kalian yang pecinta single bet, kalian bisa ikutin mau ambil di handicapnya atau di over undernya kan. Dan juga bagi kalian yang mau info lebih lanjut ataupun mau join grup, kalian bisa japri aja ke WA aku. Nanti aku letak di kolom deskripsi dan juga di kolom komentar. Ingat, aku memprediksi berdasarkan feeling aku sendiri nih kan. Jika kalian masih ragu dengan feelingku, kalian bisa gunakan feeling kalian masing-masing. Ingat, utamakan feeling sendiri kan. Oke, jangan lupa subscribe-nya, like dan komen sebanyak-banyaknya agar channel ini tetap bisa memberikan video prediksi-prediksi untuk kalian semua. Oke, aku Jago Bola di sini pamit undur diri and see you the next video.